Ya, pada saat ini saya akan melakukan presentasi di bagian yang pertama ini, yaitu class activity creating codes. Jadi objektifnya di sini dikatakan secret codes have been used for thousands of years. Jadi dikatakan kalau secret codes atau kode rahasia sudah digunakan selama ribuan tahun. Ancient Greeks and Spartans use. Jadi dikatakan kalau orang Yunani kuno dan juga Spartan sudah menggunakan sitel. Jadi sudah menggunakan sitel untuk mengencode message. Di sini, jadi katakan di lab kali ini kita akan membuat, menciptakan dan mengenkripsi message dengan menggunakan online tools. Yang saya kita masuk ke step 1. Jadi step 1 ini dikatakan search for an online encoding and decoding tool. Di sini dikatakan di web browser kita diminta untuk mencari untuk encrypt, decrypt, AES online. Coba. Aksi di kampus Minnesota di bagian dari aksi kampus lainnya diterjun Amerika. Di sini ada banyak tool bisa dilihat, tapi kita diminta untuk memilih tool. Jadi di contoh kali ini kita menggunakan tool yang ini, yang di link isencryption.net, yang ini. Baru termasuk di step yang kedua. Di step yang kedua ini, encrypt a message and email it to your lab partner. Jadi step ini setiap lab partner akan mengencrypt message dan mengirim teks yang sudah terenkripsi ke lab partner. Bagian A ini kita diminta untuk memasukkan plain text message di text box ini. Jadi message-nya dikatakan boleh panjang, boleh juga sangat pendek ataupun bisa panjang. Oke, jadi ya, jadi di sini kita akan masukkan plain text, kita akan masukkan teksnya. Di sini saya masukkan tugas praktikum keamanan cyber. Oke, baru di sini kita diminta untuk memasukkan secret key. Enter secret key. Some tools may ask you to confirm the password. Jadi di sini kita masukkan
CyberOps. Ini CyberOps. Baru kita masuk di bagian C, kita di sini saya ikuti modul ya 128 bit. Baru di bagian C ini kita diminta untuk klik encrypt. Kita klik encrypt di sini. Ya, jadi di sini bisa dilihat hasil dari encryption. Itu yang ini. Oke, sekarang kita diminta untuk mengcopy atau mendownload resulting message. Nah, jadi di sini di bagian ini kita akan mengkopinya. Baru di sini, jadi ini kita copy dulu websitenya. Oke, nah baru di sini kita copy hasil enkripsinya. Copy. Ya, jadi setelah kita mengkopinya, di sini kita masukkan passwordnya tadi yang sudah kita buat. CyberOps. Terus Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan hingga pekan ke-15 2024 tercatat 62.001 kasus demam berdarah dengue atau DBD. CyberOps 128 bit. Baru setelah itu di bagian D kita diminta untuk mendecrypt. Tahun ini Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah menjadi 3 provinsi dengan kasus DBD terbanyak. Ya, jadi di sini bisa lihat tugas praktikum keamanan cyber. Lonjakan kasus DBD terjadi tidak hanya didasari rendahnya kesadaran masyarakat hidup sehat, tetapi juga adanya perubahan. Jadi sama seperti yang dibuat tadi, ini hasil deskripsi sudah keluar, yaitu tugas praktikum keamanan cyber. Sama dengan kode atau teks yang sudah kita masukkan tadi, lalu kita enkripsi. Baru di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menggunakan secret key. Jadi di sini mungkin bisa kita coba. Jadi CyberOps. Ya, saya lihat di sini. Jadi saat kita melakukan decrypt ya, dia tidak keluar. Jadi di sini untuk menjawab ini, dalam upaya mencegah penyebaran DBD, Weni Haryanto menekankan komitmen pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga lingkungan, menggunakan secret key.
Jadi ini jawabannya. Jika kita menggunakan secret key yang salah, maka teks yang dienkripsi tidak akan muncul. Ya, oke, sekarang kita lanjut di lab selanjutnya, yaitu ini lab encrypting and decrypting data using SSL. Sini ada objektif dengan dua part. Part pertama, encrypting message with SSL. Baru part 2, decrypting message with OpenSSL. Baru di sini, kita langsung masuk saja di part 1, to encrypting message with OpenSSL. Jadi kita masuk di step satunya, encrypting a text file. Jadi kita masuk ke CyberOps Workstation VM, baru kita buka Open Terminal Window. Sekarang kita buka, baru kita akan mengubah directory ke lab.support files. Jadi kita lakukan sini. Oke ya, di sini direktorinya sudah berubah. Baru kita lanjut ke bagian D. Di bagian D ini kita diminta untuk mengetik komen di bawah ini untuk melis konten. Oke, jadi di sini kita langsung saja buat komennya. Add letter underscore to password grammar. .txt. Di sini enter. Nah, di sini saya keluar. Hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips you sent me. I got them this morning and I have already eaten half of the box. They are absolutely delicious. Dan seterusnya. Baru di bagian E ini kita disuruh dari terminal window yang sama. Jadi kita diminta untuk mengencrypt komen di bawah ini, mengencrypt text file di bawah ini. Kita use. Oke, jadi langsung aja kita buat. Di sini kita akan mengencrypt text file. Ini. Nah, hmm. Ya, di sini kita diminta untuk masukkan password.
Ya, jadi sini kita akan masukkan password LT grandma. Letter to grandma, jadi sini saya singkat saja. LT. Jadi kita akan verifikasi. Ya, sekarang kita lanjut di bagian F. Jadi bagian F ini saat proses selesai kita diminta untuk memasukkan comment cat untuk mendisplay konten dari message.inc. Saya kita coba. Oke, message.inc. Ya, jadi ini hasil dari eh saat kita mendisplaynya. Ya, jadi kita akan menjawab pertanyaannya, jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya, apakah konten dari message.inc file sudah di-display, sudah tampilkan dengan benar? Jelaskan apa itu terlihat sebagaimana dan kita minta untuk menjelaskan. Jadi pertama, apakah itu di-display dengan benar? Jadi jawabannya tidak. What does it look like? Jadi yang ditampilkan hanya berupa simbol sehingga tidak readable. Oke, sekarang kita lanjut di bagian G. To make this file readable, jadi untuk membuat file ini bisa dibaca, kita diminta untuk menjalankan OpenSSL di command. Tapi kali ini kita diminta untuk menggunakan -a option. Jadi -a option ini akan memberitahu OpenSSL untuk mengencode message yang sudah dienkripsi menggunakan eh, metode encoding yang berbeda dari base 64 sebelum menyimpan eh, hasil di file. Jadi langsung saja kita coba di sini open SSL yes, 256.
Oke. Oh, oke, jadi di sini kita akan masukkan password yang sudah kita masukkan tadi. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagian A. Sekali lagi gunakan get command untuk mendisplay konten. Oke, ya, langsung saja kita coba. Ya, jadi sini kita akan masukkan perintahnya. Ya, oke. Jadi di sini bisa dilihat kalau eh, kode enkripsinya. Jadi di sini eh, kode dari message DNC sudah muncul. Ini hasil enkripsinya. Jadi sini ada pertanyaan, apakah pertanyaannya, apakah message DNC displayed correctly now? Apakah message DNC telah ditampilkan dengan baik sekarang? Ya, sekarang jadi ya, message DNC telah ditampilkan dengan benar. Kode enkripsi dari message.nc sudah simbol.
Oke. Jadi ya jawabannya message UNC telah ditampilkan dengan benar. Kode inskripsi dari message UNC sudah ditampilkan dengan benar dan bukan simbol seperti sebelumnya. Oke. Oke, jadi sini ada pertanyaan lagi. Can you think of a benefit of having message to the NC base 64 dash encoded? Jadi bisa kamu bikin manfaat dari memiliki message to the NC base 64 encoded. Jadi keuntungan hmm, enkripsi paling teks dan eh, jadi keuntungannya adalah kita bisa mengenkripsi teks dan mengirimnya kepada orang lain encode-nya. Dengan melakukan itu, kerahasiaan dari teks bisa terjaga. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Part 2 ini decrypting message with OpenSSL. Jadi dengan similar OpenSSL command itu mungkin untuk mendekripsi message.inc. Kita kita masukkan komennya open SSL 66 yes solusi. Oke, sekarang di bagian B ini kita diminta untuk masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke,
Eh, sekarang di bagian C, kita akan menggunakan command cat untuk mendisplay atau menampilkan. Oke, jadi di sini sudah selesai. Dan di sini ada pertanyaan. Jadi apakah letter decrypted correctly? Ya, jawabannya ya. Surat eh, teks sudah terdekripsi dengan benar. Jadi di sini di ada pertanyaan kedua, the comment used to decrypt also contains dash A option. Can you explain? Jadi jadi ketika melakukan dekripsi, opsi dash A juga digunakan untuk memberitahu OpenSSL bahwa file yang akan didekripsi menggunakan encoding base 64. Jadi karena sebelumnya pada saat kita mengenkripsi kita menggunakan eh, base 64, maka kita menggunakan dash A dalam proses dekripsi untuk memberitahu OpenSSL kalau eh, eh, file ini akan didekripsikan juga menggunakan base 64 sesuai saat waktu kita mengenkripsinya. Nah, jadi sekarang ini kita masuk di lab selanjutnya, yaitu lab encrypting and decrypting data using a hacker tool. Dan objektifnya di sini ada dua part, yaitu create and encrypt files dan recover encrypted zip file password. Jadi kita masuk di part 3, create and encrypt file. Jadi step pertamanya di sini kita diminta untuk create text file. Di step 1 ini create text file kita diminta untuk membuka CyberOps Workstation virtual machine. Kita buka terminal. Baru kita diminta untuk membuat folder dengan nama zip dash file using mkd zip files command. Jadi di sini kita buat kadir zip files. Oke, kita enter. Oke, jadi tadi sudah sempat terbuat. Jadi kita lanjut saja. Sini zip files. Oke. Nah, dari setelah itu kita masuk di sini. Enter the following Oke. Jadi di sini langsung saja kita buat echo this is a sample text file. Sample -1
dot txt. Oke, dan so ya si baru string. Oke, sekarang kita masuk ke bagian F. Jadi minta untuk memverifikasi kalau file sudah dibuat dengan menggunakan command ls. ls dash l. Oke, ya bisa dilihat di sini kalau sampel dash 1, sampel dash 2, sampel dash 3 sudah dibuat. Oke, sekarang kita lanjut ke step 2. Jadi dikatakan sini kalau selanjutnya kita akan membuat beberapa encrypted zip files dengan menggunakan password length yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita buat. Jadi minta untuk membuat eh, kita diminta untuk membuat encrypted zip file ya dengan nama file d1.zip. Jadi kita buat. Oke, masuk di bagian B. Jadi saat kita membuat passwordnya, enter one character password of your choice. Jadi masukkan satu karakter password yang kita pilih. Seperti dalam contoh, jadi di sini contohnya kita digunakan B. Oke, oke, jadi di sini untuk contohnya, untuk password saya masukkan A. Verify lagi A, ya. Baru kita masuk di bagian C. Ulangi prosedur untuk membuat 4 other files. Jadi empat files lain yang di bawah ini. Ya, oke, sekarang kita akan membuatnya dari file dash2.zip sampai file dash5.zip. Nah, saya kita buat. Hmm, oke, sini untuk password saya gunakan eh, saya gunakan E2 2 ya. Dan untuk saja kita buat yang 3. Di sini saya buat T2.
Dan untuk yang keempat, saya buat Y2. Jadi sekarang saya buat yang kelima. Ups, 5 ini dengan password U2. Oke. Sekarang kita diminta untuk bagian D ini, kita minta untuk verifikasi dengan menggunakan perintah ini. ls -f -l f bintang s -l f bintang. Ya, di sini sudah bisa dilihat kalau file D1, D2, D3, D4, D5 semua sudah dibuat. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membuka zip menggunakan password yang salah. Kita buat unzip file dash 1.zip. Oke. Oh, sintaksnya zip file dash 1.zip. Oke, ya di sini. Jadi kita diminta untuk memasukkan password yang salah. Jadi password yang saya masukkan tadi eh untuk password yang saya masukkan tadi di sini A, tapi akan saya masukkan X. Nah, jadi di sini saat saya masukkan password yang salah, dia akan tertulis password incorrect dan kita diminta untuk re-enter. Oke, incorrect password. Jadi sample 2, ya saya masukkan juga password yang salah, sama dia akan terus lagi. Oke, sampai dia akan keluar saat kita melakukan memasukkan password yang salah. Baru sekarang kita masuk di part keempat. Di part ini kita akan menggunakan fcrackzip utility untuk merecover lost password atau password yang hilang. Oke, kita masuk di step satunya. Jadi di terminal window ini kita akan masukkan perintah fcrackzip dash. Oke, jadi dikatakan di contoh ini kita menggunakan des V, des U, dan des L command option. Des L option akan diurutkan terakhir karena itu yang menspesify possible password length. Oke.
Dan kita masuk ke step 2. Kita diminta untuk memasukkan, kita diminta untuk merecover password dari file D1zip. .zip. Oke. Oke. Jadi di sini kita akan masukkan perintahnya. Oke. Ini ada found file, sampel 1, sampel 2, sampel 3. Oke. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, berapa lama yang dibutuhkan untuk mendapatkan passwordnya. Oke, jadi jawabannya hanya beberapa detik setelah perintah fcrack zip di oke. Ya, jadi jawabannya hanya beberapa detik setelah perintah fcrack zip dilakukan. Baru sekarang di yang bagian B ini, kita diminta untuk merecover password dari file -2.zip file. Kita diminta untuk merecall two character password was. Oke, sama kita menggunakan command fcrack zip lagi. Tapi kali ini untuk file yang kedua. Enter. Yap. Jadi sini bisa dilihat kalau passwordnya sudah ditemukan. Kedua. Dan pertanyaannya sama di sini. Dan untuk jawabannya juga ya butuh eh, yang setelah perintah fcrack zip dilakukan. Oke, yang kita mencoba untuk melakukan hal yang sama ke untuk password yang ketiga. Zip yang ketiga, oke. Mengulangnya. Oke, ini juga sudah ditemukan ya untuk file -3 untuk file yang ketiga. Dan untuk jawabannya juga sama. Hmm, butuh sekian detik setelah perintah
Subscribe. Sip. Dijalankan. Oke. Hmm, Oh, oke. Oh, jadi sebenarnya di perintah di atas tadi kita diminta untuk memasukkan password mulai dari 2 angka atau password dari 2 dengan panjang eh, dua letter di sini R2 sampai meningkat sampai ke 5 sampai lengthnya ada 5 yaitu ini C dash 3 dash P0. Tapi karena tadi saya membuat semuanya hanya lengthnya hanya dua letter, jadi semuanya kurang lebih sama saat muncul. Tapi bisa disimpulkan kalau eh, jika kita menggunakan letter yang lebih panjang, maka eh, passwordnya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. Oke, sekarang saya akan lakukan lagi. Sekarang untuk yang keempat, ya, ini di sini. Hmm, teman, password 4 karakter akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari sebelumnya. Ini lanjut yang kelima. Sini hmm,
Oke. Sekarang kita minta untuk merecover karakter password using dengan 6 karakter. Oke, sekarang kita coba. Jadi katakan kalau longer password akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk di-discover. Oke, sekarang kita coba yang 6 karakter. Tapi pertama-tama kita harus buat dulu. Kita mencobanya. 6. Oke, kita buat ya bagian 6. Hmm, si passwordnya kita gunakan sama saja sama seperti yang di eh, modul yaitu jar jar. Oke, jar jar. Oke, ya setelah itu kita coba. Coba ini jadi 6. Enter. Jadi
Jadi saya akan jawab waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan file yang sebelumnya. Oke. Baru di sini juga ada pertanyaan. Jadi di sini jawabannya pertama berapa lama itu di waktu yang dibutuhkan untuk karakter dengan password dengan 6 karakter. Jadi sini jawabannya file 6 zip memiliki waktu yang lebih lama untuk menemukan passwordnya karena password dari file zip memiliki 6 karakter. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Jadi sih katakan kalau eh, pada kenyataannya semakin panjang passwordnya akan semakin aman karena itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk di-discover, untuk ditemukan. Jadi di sini dipertanyakan ada pertanyaan berapa panjang yang kita rekomendasi untuk password yang dibutuhkan password untuk supaya itu aman. Jadi menurut saya ya sih menurut saya merekomendasikan untuk membuat password setidaknya 25 karakter. Jadi kalau di sini saya rekomendasikan kalau membuat password harus setidaknya 25 karakter supaya dia aman. Jadi sekian dari saya dan untuk lab-lab seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Claudio Serafim Tuyo dengan NIM 21021160205. Di sini saya akan melanjutkan lab examining telnet and SSH in Wireshark. Terdapat dua part.
Part yang pertama examine a telnet session with Wireshark. Part yang kedua examine an SSH session with Wireshark. Di part yang kelima ini pada bagian A kita sudah mulai CyberOps Session VM dan kita sudah login menggunakan username analysis dan password CyberOps. Di sini kita akan buka terminal dengan masukkan sudo wireshark. Diminta untuk masukkan password. Setelah kita berhasil masuk, kita ke capture dan loopback. Setelah itu pada bagian D kita membuka terminal, open another terminal window. Kita buka terminal yang lain dan kita akan memulai telnet session di localhost. Di sini kita masukkan telnet localhost. Di sini kita akan login dengan username analis, password CyberOps. Setelah itu pada bagian E, solve the Wireshark capture after you provide the user credential. Di sini kita akan stop. Selanjutnya pada step yang kedua, apply as a filter that only display telnet related traffic. Kita akan masukkan telnet di sini, ngetik telnet, apply. Itu bagian B, right click one of the telnet line in the packet list section of Wireshark. Untuk down list, select follow TCP stream. Di sini kita akan mengklik kanan salah satu dari telnet ini. Setelah itu kita follow TCP stream. Setelah muncul seperti ini, di follow TCP window display the data for your telnet session with CyberOps Session VM. Enter session of display plain text. Ya, setelah muncul seperti ini dan pada bagian D setelah kita selesai mereview, kita bisa close dan kita type exit pada terminal untuk exit dari telnet session. Masuk pada part yang ke-6, examine an SSH session with Wireshark. Di sini kita akan memulai Wireshark, start another Wireshark. Kita akan buka terminal terlebih dahulu dan ngetik
Wireshark dan password CyberOps. Klik ini kita start. Bagian B kita akan enter SSH localhost ke terminal yang baru. Mengetikkan SSH localhost. Diminta untuk masukkan password CyberOps. Setelah berhasil login, kita stop Wireshark capture. Setelah berhasil, di sini kita akan filter SSH. Kemudian kita akan right click SSH V2. Salah satu SSH V2 yang ada di paket list di sini. Klik kanan dan follow TCP stream. Setelah itu di sini follow TCP stream window ini, data has been encrypt. Data ini sudah dienkripsi dan tidak bisa dibaca, unreadable. Setelah itu bagian G, after examining your SSH section, kita close dan close Wireshark. Setelah itu ada reflection, why is SSH prefer over Telnet for remote connection. Mengapa SSH lebih prefer untuk lebih prefer dari Telnet untuk remote connection. Sama seperti Telnet, SSH ini juga digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Namun protokol SSH memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi komunikasi. Ini mencegah informasi sensitif seperti username dan password diambil selama transmisi. Ini kita lanjut pada part yang ketujuh, creating hash with OpenSSL pada lab yang baru, lab hashing things out. Di sini objektifnya ada dua part, creating hashes with OpenSSL, pada kedua verifying hash. Part yang ketujuh ini di step yang pertama, hashing a text file in the cyber workstation virtual machine, open terminal. Di sini kita akan membuka terminal. Setelah itu, because the text file to hash is in directory ini, kita akan mengubah directory, memasukkan perintah change directory, home, list, lab, support, file. Seperti ini. Ya, sudah itu, di sini kita akan masukkan perintah cat, dan setelah itu dilanjutkan dengan
file txt letter to grandma, get letter to txt. Setelah berhasil, di sini tetap pada terminal window yang ini. The command will use MD5 as hashing algorithm to generate hash of the text file. Di sini kita akan masukkan perintah open SSL 5 letter grandma.txt. Ini ada MD5 letter to grandma.txt. The hash will be displayed on the screen after OpenSSL has computed. Di sini hash ada di sini. Setelah itu hash function is full. Pada bagian E ini, sini kita akan modify letter to grandma.txt. Text file ini kita akan recalculate, akan mengkalkulasi kembali MD5 hash. Sini kita akan masukkan nano letter to grandma. Setelah itu pada masih di bagian E ini, kita menggunakan nano. Di sini kita akan mengganti first sentence, kalimat pertama ini dari hi grandma menjadi hi grandpa. Setelah kita menggantinya seperti ini, hi grandpa, sini kita akan Ctrl X atau exit untuk menyimpan perubahan tadi dari hi grandma menjadi hi grandpa. Setelah kita Ctrl X, kita tekan Y untuk save. Setelah itu press enter key and you will exit out of nano to continue into next step. Kita akan enter untuk lanjut ke part yang berikutnya. Berikutnya pada bagian F. Now that the file has been modified and saved, run the same command again to generate the MD5 hash of the file. Di sini kita akan menjalankan kembali perintah yang sama. OpenSSL MD5 letter to txt. Dan di sini ada pertanyaan, is the new hash different that hash calculate in the item D? How different? Nah, di sini apakah hash yang baru ini berbeda dengan pada bagian D yang ini? Di sini pada bagian D dimulai dengan 8A dan pada bagian F ini dimulai dengan DC. Di sini jelas berbeda. Hash yang baru berbeda dengan hash yang baru pada
bagian F beda dengan hash pada bagian D. Selanjutnya pada bagian G, MD5 hash are considered weak and susceptible to attack. Di sini MD5 hash MD5 ini lemah terhadap serangan. Jadi Moribus hashing algorithm include SSH1 dan SSH2. Ada algoritma hash include SSH1 dan 2. Dan untuk menggenerate SSH1 ini kita bisa menggunakan komen di bawah ini. Menggunakan komen open SSL SSH1 letter to grandma.txt. Selanjutnya di sini ada node, other tool, ada tool yang lain untuk menggenerate hash. Di sini ada seperti ini, ada MD5sum, ada SSH1sum, dan SSH256sum. Kita di sini bisa menggunakan tools ini untuk generate MD5, SSH1, SSH2, 256. Sini pada bagian H kita akan menggunakan MD5 sum dan SSH1 sum untuk menggenerate MD5 dan SSH1. Kita akan mencoba MD5 sum letter to grandma.txt. Selanjutnya menggunakan perintah SSH1 sum txt. Ini ada pertanyaan, the hash generated MD5 sum and SHA 1 sum match the image generated in item J and H respectively. Explain. Di sini kita sudah menjelaskan apakah hash dari MD5 sum dan SH1 sum cocok dengan bagian G dan H. Di sini meskipun kita menggunakan tools yang berbeda, MD5 sum, SSH1 sum, hasilnya di sini tetap, outputnya di sini tetap sama. Pada bagian G dan H, tentunya pada MD5 ini dimulai dengan DCA1 dan untuk MD5 sum sama juga dimulai dengan DCA1. Begitu pula dengan SSH1 dimulai dengan 08A8, begitu pula pada SSH1 sum dimulai dengan 08A8. Bisa menjawab meskipun tools yang berbeda dari MD5 sum dan SSH1 sum tetap sama dengan bagian F dan D di sini dengan MD5 dan SSH1.
Kita masuk pada part yang ke-8, verifying hash. Pada bagian A ini, pertama-tama di sini kita disuruh untuk menggunakan perintah get untuk mendownload sampel image ssh256.zip. Kita akan masukkan perintah get. Sample image .zip. Ya, setelah itu bagian B kita akan menggunakan SSH256 SAM untuk kalkulasi untuk menghitung SSH2256 hash of the sample image pada sampel image, pada file sampel image. Sini kita akan menggunakan SSH256 SAM sampel image. Nah, di sini ada pertanyaan, was the sample image correctly downloaded? Apakah di sini terdownload dengan benar? Di sini sudah berhasil terdownload dengan benar, tidak ada error sama sekali, dan ini bisa terjadi dikarenakan hash yang dihitung itu cocok. Kita bisa jawab. Berhasil download dengan benar. Tidak ada error. Karenakan hash yang dihitung cocok. Lanjut pada lab berikutnya, Certificate Authority Stores. Sini objektifnya ada dua part, Certificate Trust by Your Browser. Part yang kedua, Checking for Man in Middle. Part yang ke-9, Certificate Trust by Your Browser. Di step yang pertama pada part yang ke-9 ini, display the root certificate in Chrome. Pertama-tama di sini kita akan membuka web browser Chrome. Setelah itu kita akan menekan 3 titik di atas ini dan ke setting. Kita akan search advanced security. Kita akan scroll dan klik manage certificate. Pada jendela certificates yang terbuka ini, kita akan select trust root certificate authorities. Dan di sini ada menunjukkan sertifikat yang dipercaya pada web browser Chrome saya ini. Lanjut pada step yang kedua, display the certificates in the store CA store in Firefox. Kita membuka browser Firefox dan mengklik ikon menu sebelah kanan atas. Kita ke Preference. Di Privacy and Security ini, setelah itu scroll down the security section and click view security. Kita akan scroll ke bawah
Kita akan cari security. Maaf, kita akan cari certificate. Ya, di sini kita view certificate pada authorities ini. Di sini ada certificate yang dipercaya pada web browser Firefox. Next, kita masuk pada part yang ke-10, checking for main and middle. Di part ini kita akan complete kita menyelesaikan menggunakan CyberOps Workstation VM. Pada step yang pertama ini, gathering the correct and unmodified certificate fingerprint, kita akan mengumpulkan sertifikat fingerprint yang benar dan tidak dimodifikasi. Pada bagian A ini, the first step is to gather a few site fingerprint. Kita mengumpulkan beberapa fingerprint ini. Di sini ada pada tabel 1 ini, popular site and their SSH1 certificate fingerprint. Di sini ada beberapa situs yang populer. Ada Cisco, ada Facebook, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn. Ada pertanyaan di sini, what are the fingerprint? Why are they important? Apa itu fingerprint dan mengapa fingerprint itu penting? Nah, di sini sertifikat fingerprint itu adalah hash yang dihitung untuk sebuah sertifikat. Hal ini penting karena dengan sertifikat fingerprint, pengguna dapat melakukan verifikasi dengan cepat untuk memeriksa apakah ada informasi dalam sertifikat yang rusak atau tidak. Di sini kita bisa menjawab hitung untuk sebuah ini penting karena dengan sertifikat fingerprint dan verifikasi dan cepat untuk memeriksa apakah ada informasi dalam sertifikat yang rusak atau tidak. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, who calculate fingerprint? How to find them? Sertifikat fingerprint ini biasa dihitung oleh
si A yang menandatangani sertifikat. Nah, setelah dihitung, si A memasukkan fingerprint ini ke dalam sertifikat. Fingerprint ini dapat ditampilkan di sertifikat. Ini setelah dihitung, A memasukkan fingerprint dalam sertifikat. Masuk pada step yang kedua, get the certificate fingerprint in use by the Cyber Authorization VM. Di sini pada bagian A, use the three pipe, comment below the fact, the fingerprint for cisco.com. Di sini kita akan melakukan 3 perintah untuk menemukan fingerprint untuk cisco.com. The line below, use OpenSSL, akan menggunakan OpenSSL untuk connect ke cisco.com ke dalam port 443. Setelah itu kita akan request certificate and store it on a text file name cisco.pm. Text file sini kita akan menamakan cisco.pm. Kita buka terminal window. Kita echo m OpenSSL cisco.com tiga certificate cisco.pm. LS client connect cisco.com 433 cdne begin certificate and certificate to cisco.pm. Di sini sudah berhasil di sini. Masuk pada bagian B, opsional,
kita bisa menggunakan perintah cat untuk melihat konten fake certificate and stored in the Syscopem text file. Untuk menemukan certificate di dalam Syscopem, file sysco.pem. Kita bisa menggunakan komen syscopem. Ya, di sini ada bikin certificate, fingerprint dan certificate. Selanjutnya sekarang the certificate is saved in the Syscopem text file. Sudah tersimpan ke dalam file sysco.pem. Kita akan menggunakan perintah di bawah untuk mengekstrak dan melihat fingerprint. Kita akan menggunakan perintah open SSL dan out in sysco.pem. Print ya, di sini sudah terlihat fingerprint. Di sini ada note. Your fingerprint value may be different for two reasons. Sini value fingerprint kemungkinan memiliki dua alasan yang berbeda. Yang pertama, kemungkinan using the different operating system, menggunakan sistem operasi yang berbeda dan the CyberOps Workstation VM. Yang kedua, certificate are regularly refresh, changing the fingerprint value. Sertifikat merefresh atau mengganti value fingerprint. Sini ada pertanyaan, what hash algorithm was used by OpenSSL to calculate fingerprint? Algoritma apa yang digunakan OpenSSL untuk menghitung fingerprint? Di sini hash algorithm yang digunakan adalah SHA-1. Yang kedua, why was the specific algorithm chosen? Does it matter? Mengapa algoritma spesifik itu dipilih? Di sini fingerprint yang digunakan ke dalam semua tabel itu adalah SSH1. Algoritma lain yang digunakan OpenSSL ketika menghitung fingerprint kemungkinan akan menghasilkan hasil hash yang berbeda. Begitu juga dengan fingerprint pasti akan berbeda juga. Karena hal itu pengukuran menjadi tidak benar. Sini kita bisa menjawab. Digunakan dalam semua tabel. Satu algoritma lain yang digunakan OpenSSL saat menghitung fingerprint akan menghasilkan
hash yang berbeda. Juga dengan fingerprint. Yang digunakan dalam sebuah tabel analysis 1, algoritma yang digunakan oleh OpenSSL ketika menghitung ini akan menghasilkan hash yang berbeda juga dengan fingerprint yang dihasilkan akan berbeda. Itu pengukuran menjadi tidak benar. Di sini pada step yang ketiga, compare the fingerprint. Kita di sini akan menggunakan tabel 1 untuk membandingkan compare the certificate. Untuk membandingkan certificate fingerprint yang diperoleh directly dari Cisco HTTPS, situs Cisco HTTPS, dengan menggunakan dibandingkan dengan jaringan yang diperoleh jaringan kita. Sini recall fingerprint may change over time. Fingerprint dapat berubah sering berjalannya waktu. Di sini ada pertanyaan yang pertama, do the fingerprint match? Di sini jika jari diperoleh dari Cisco cocok dengan diperoleh dari jaringan kita ini di sini pertanyaannya do the fingerprint match, maka di sini mereka cocok. Tidak, pasti terdapat perbedaan. Dan yang kedua di sini, what does it mean? Apa artinya di sini kesesuaian dari fingerprint kan buat situs tersebut menggunakan sertifikat yang sah. Diverifikasi.
Sementara jika tidak ada kesesuaian bisa menandakan masalah keamanan atau ada serangan. Di sini pertanyaan yang ketiga, is this method 100 foolproof? Sini kita bisa menjawab metode ini 100% foolproof. Fingerprint certificate fingerprint berubah seiring berjalan waktu. Atau bisa berubah atau disusupi oleh serangan man in middle. Di sini part yang ke-11 ada challenge opsional masuk pada reflection. What would be necessary for the HTTPS proxy to work? HTTPS proxy bekerja. Di sini untuk HTTPS proxy bekerja, di sini kita memerlukan konfigurasi yang tepat, sertifikat SSL, koneksi internet yang stabil, dan penggunaan kebijakan yang sesuai. Ini penting agar proxy dapat memproses lalu lintas HTTPS dengan benar dan memberikan layanan yang aman. Agar penting agar proxy dapat proses lalu lintas atau traffic Sekian presentasi demo dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Mohon maaf dan terima kasih.